Halo Sobat Naro, perang Iran dan Israel terus memanas hingga saat ini. Israel mengatakan bahwa Iran memiliki misi rahasia dalam mengembangkan dan menciptakan senjata nuklir. Dan untuk hal ini, Israel sudah mendapat restu dari Amerika Serikat untuk membongkar misi rahasia senjata nuklir Iran, yang mereka nilai dapat mengganggu kestabilan di Timur Tengah. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it. And we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. I think his resolve, his determination, and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon. And for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. Inilah yang dijadikan dasar oleh Israel untuk menyerbu 100 titik wilayah Iran, yang diyakini sebagai tempat pengembangan senjata nuklir Iran. Penyerbuan tentu masih akan terus dilanjutkan, sampai Israel merasa tempat-tempat tersebut sudah rata dengan tanah. Namun, beberapa surat kabar, seperti Al Jazeera, mengklaim bahwa tidak ada temuan dari peneliti yang menemukan bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir. Sehingga, disinilah menjadi polemik apa yang sebenarnya menjadi tujuan Israel dan Amerika di dalam penyerangan ke Iran. Ada yang mengatakan bahwa Israel sedang berupaya menggulingkan pemerintahan Iran saat ini, agar kelak digantikan dengan pemerintahan yang pro terhadap Israel. Namun bagi kita yang masih awam, mungkin akan bertanya, kenapa Israel terkesan begitu bebas bertindak langsung atas Iran, sekalipun belum ada bukti bahwa Iran benar-benar memproduksi senjata nuklir? Jawabannya adalah, mereka mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai negara yang diklaim paling berkuasa di dunia. Amerika sebagai penemu senjata nuklir pertama, dan juga negara pembuat perjanjian pertama mengenai larangan uji coba senjata nuklir, tentu menjadi pemegang pengawas dan penentu di sini. Amerika dan Israel memang sudah sejak lama menjadi negara sobat sehati. Amerika adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel tanggal 14 Mei tahun 1948. Jauh sebelumnya, orang-orang Yahudi datang dan bermigrasi di benua Amerika abad 17 dan bagaimana mereka membantu Amerika menjadi sebuah negara yang merdeka dan besar sampai sekarang. Melalui presiden-presiden Amerika terdahulu, menganggap Israel sebagai negara suci. Saat ini, melalui presiden mereka, Donald Trump juga terang-terangan mendukung Israel dalam beberapa kebijakannya di Timur Tengah. Tidak aneh, jika hampir setiap orang memahami ada kepentingan di antara kedua negara tersebut. Dan semua keputusan yang melibatkan Amerika dan Israel selalu memiliki dampak yang mayor terhadap dunia. Sehingga kedua negara ini tampak menjadi kontrol dunia saat ini. Khusus kali ini, kita akan membahas mengenai kontrol mereka di dalam perang dunia. Ada apa sebenarnya di balik kontrol Amerika dan Israel? Jawaban singkatnya adalah Amerika Serikat, yang kita telah tahu sebelumnya sudah dimasuki para Yahudi, menjadi negara pemenang Perang Dunia Kedua, yang terjadi di tahun 1939 sampai tahun 1945. Amerika memimpin blok Barat yang terdiri atas negara-negara seperti Inggris, Italia, Perancis, China dan Uni Soviet. Amerika menjadi negara pertama yang menciptakan senjata nuklir berkat bantuan dari Robert Oppenheimer, seorang ilmuwan fisika Amerika, yang lahir dari keturunan Yahudi Jerman, yang direkrut Amerika untuk proyeknya. Jepang menjadi korban percobaannya di tahun 1945. Namun setelah Perang Dunia Kedua, dan setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 24 Oktober tahun 1945, yang dicetuskan oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet, terdapat perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet di tahun 1947. Uni Soviet yang juga ikut memenangi Perang Dunia Kedua, ingin agar negara-negara di Balkan dapat dikuasai mereka. Namun di satu sisi, Amerika juga demikian. Amerika juga dapat berpegang kepada salah satu kesepakatan PBB, agar Uni Soviet tidak boleh lagi memperluas daerah suatu negara. Sehingga,
Amerika yang waktu itu menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir berharap Uni Soviet takut dengan mereka. Namun ternyata Uni Soviet tidak takut dengan Amerika, dan bahkan menguji coba pembuatan senjata nuklir mereka di tahun 1949, berkat spionase yang mereka punya dari antara orang-orang Amerika. Hingga akhirnya menjadikan perang dingin antara keduanya, untuk berlomba dalam hal teknologi militer khususnya senjata nuklir sampai saat ini. Meski setelah itu, sempat terdapat fakta mengenai larangan uji coba senjata nuklir di atmosfer, di laut, maupun di luar angkasa. Tidak hanya itu, di tahun yang sama dengan uji coba senjata nuklir Uni Soviet, Amerika dan Kanada juga membentuk NATO yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat, yang secara terang-terangan menentang ideologi komunis Uni Soviet. Di mana Amerika dan Kanada sendiri merupakan persebaran orang Yahudi paling besar di dunia. Ini menandai perang dingin di antara Amerika dan Uni Soviet, serta mereka dapat berpegang kepada Badan Pelucutan Senjata PBB, atau disingkat UNDC, yang mereka inisiasi di tahun 1952. Akhirnya, di tahun 1991 Uni Soviet hancur karena kekalahan ekonomi dan teknologi dari Amerika, yang membuat mereka tidak mampu menyatukan negara-negara di dalamnya. Akhirnya Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara, salah satunya negara Rusia yang sampai sekarang menjadi tandingan dari Amerika Serikat. Lalu kenapa hanya negara-negara tertentu yang sekarang memiliki senjata nuklir? Jawabannya, seperti yang kita tahu berdasarkan sejarah tadi, karena mereka yang memiliki senjata nuklir saat ini adalah negara-negara pendukung Amerika Serikat, baik yang tergabung di dalam NATO, seperti Prancis dan Inggris, maupun yang tidak tergabung, seperti Israel dan Pakistan. Sehingga mereka sudah sempat mendapat bantuan pengembangan teknologi nuklir dari Amerika. Bahkan lebih ekstrim lagi, Amerika dapat mengimpor, dan menjadikan mereka sebagai rumah atau benteng bagi produksi nuklir mereka. Khusus untuk Rusia dan China, kita sudah tahu tadi, mereka adalah negara yang berhasil mengembangkan senjata nuklir, sebelum lahirnya Fakta atau Perjanjian tentang Uji Coba Senjata Nuklir 1968. Sehingga, Rusia sudah tidak perlu lagi uji coba, melainkan hanya tinggal meneruskan dan memperbarui produksi senjata nuklir mereka. Meskipun sebenarnya sudah ada larangan, mengenai uji coba senjata nuklir dari PBB. Negara seperti India dan Korea Utara tetap memilih membuat dan menguji coba senjata nuklir mereka, yang tentu saja berakibat mereka ditegur dan disanksi PBB. Beberapa negara seperti Jerman, Italia, Turki, Belgia, Belanda dan Belarusia termasuk ke dalam negara-negara yang sudah menjadi rumah atau benteng bagi produksi nuklir Amerika dan Rusia. Namun negara-negara seperti Jepang, Iran dan Indonesia, tidak masuk dalam negara yang dipertimbangkan Amerika maupun Rusia, sebagai rumah bagi senjata nuklir mereka, sehingga mereka harus melakukan uji coba dahulu untuk membuat senjata nuklir sendiri, dan itu sudah terlanjur dilarang dalam Fakta PBB. Ini berarti, Amerika, Rusia dan sekutu mereka yang menciptakan fakta dan aturan senjata nuklir di dunia, sudah menutup pintu bagi kita untuk memproduksi senjata nuklir. Negara-negara lain yang saat ini tidak dapat memproduksi senjata nuklir, termasuk Indonesia, sepakat untuk berada di bawah kesepakatan TPNW, yang bertujuan untuk mengendalikan dan menghapus program senjata nuklir di dunia, demi tercapainya perdamaian dunia. Proyek ini sejatinya sudah diinisiasi sejak 1968, melalui Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, disingkat menjadi NPT. Namun, NPT disinyalir lebih mementingkan monopoli teknologi nuklir, ketimbang TPNW. Di mana NPT ini tentu lebih dulu diinisiasi 3 negara yaitu Amerika, Uni Soviet, dan Inggris. Dalam perjanjian ini disebutkan, bahwa negara yang memiliki senjata nuklir dilarang membantu atau mendistribusikan senjata nuklirnya ke negara lain. Sebagai gantinya, negara yang belum memiliki senjata nuklir, namun mau menandatangani kesepakatan TPNW ini, akan diberikan bantuan dalam bidang nuklir sipil yang bersifat non-militer, misalnya mereka akan dibantu dalam menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir, pengobatan medis dengan teknologi nuklir, dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian ini, tentu saja dapat memicu spekulasi, adanya proyek rahasia di antara kedua negara untuk menciptakan proyek senjata nuklir. Banyak contoh yang sudah terjadi, misalnya di tahun 2025, China yang dituduh membantu Pakistan membangun senjata nuklirnya. China yang saat ini memang sedang berusaha membangun kerjasama ekonomi dengan Pakistan, pasti juga terpaksa mengiyakan permintaan Pakistan mengenai bantuan senjata nuklir.
Bukan semata-mata hanya karena mereka yang tidak dapat memproduksi senjata nuklir ada di bawah kesepakatan TPNW, namun juga karena mereka sudah ditutup dan ditekan oleh larangan NPT yang diinisiasi oleh Amerika dan sekutunya. Ya, dari pembahasan kita tadi, dapat diketahui bahwa dunia saat ini sedang berlomba-lomba mempertahankan dirinya, bahkan menguntungkan dirinya. Miris, mereka tidak sadar bahwa dunia ini ternyata sudah dalam cengkraman Amerika Serikat dan Israel sejak dahulu kala. Mereka bagai dua negara yang tidak dapat dipisahkan. Mereka seperti di bawah satu kendali kepemimpinan. Sedangkan negara lain saat ini, sebenarnya tidak mampu berbuat banyak untuk melawan rezim mereka. Jika dilihat dari track record-nya, Rusia dan China yang dianggap dunia sebagai lawan yang seimbang, terbukti tidak dapat menjatuhkan mereka. Media hanya berperan membuat isu yang dibesar-besarkan, berharap dapat menggoyahkan psikologis Amerika dan Israel. Namun pada akhirnya, nubuatan dalam Alkitab, seperti yang disampaikan Nabi Daniel, yang mengatakan bahwa Raja Negeri Utara akan berperang dengan Raja Negeri Selatan di akhir zaman akan tetap terwujud. Tidak akan ada yang dapat mendamaikan atau mencegah mereka, sampai Raja Negeri Utara yang terlihat menang di perang itu, juga pada akhirnya akan kalah dan mati. Sebab perang-perang yang terjadi sekarang ini hanyalah pengulangan dari perang yang sudah terjadi di masa para nabi. Sistemnya tetap sama, hanya dikemas melalui suksesi pemimpin yang baru. Di situasi ini, kepercayaan antar manusia sudah tidak lagi ditemukan. Kita lebih percaya dengan teknologi pertahanan, dibanding dengan kekuatan silaturahim. Sehingga kita menjadikan senjata nuklir, rudal balistik dan pedang sebagai pertahanan kita, bukan lagi menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita. Yesus Kristus sebagai tokoh paling besar di dunia, inkarnasi Sang Yahweh, dan dengan jumlah pengikutnya yang terbesar di dunia, pernah mengatakan, bahwa barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Senada dengan itu, Yahweh sebelum inkarnasinya ke dunia, juga pernah mengatakan kepada Daud, bahwa karena dosanya yang membiarkan Uria mati dibunuh dalam perang, maka akibatnya keturunan Daud tidak akan terluput dari kematian akibat perang. Kain yang menjadi pembunuh pertama di dunia dikutuk Tuhan, sehingga dia menjadi incaran pembunuhan banyak orang, dan orang yang kelak mau membunuhnya, akan mendapat kutuk yang sama sampai kepada keturunannya, begitu seterusnya. Sobat, kutuk ini tidak akan pernah usai. Inilah yang dinamakan kutuk dosa yang turun-temurun. Karena itu, untuk inilah Yesus harus datang ke dunia, yaitu sebagai korban penebus kita dari rantai kutuk dosa. So, di waktu yang sempit ini, responlah Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan hidupmu saat ini. Now or never, kita bertemu di lain kesempatan. God bless you Sobat Naro.